Mutiara Hikmah. Ustaz, ini mumpung lagi santai menikmati pemandangan, Masya Allah ya kan. Ini mau nanya Ustaz, ini kan belakangan ini banyak fenomena Ustaz, di mana banyak ustaz-ustaz kita yang ketika berdakwah dihalangi, bahkan ada yang diusir segala macam. Nah, kira-kira untuk kita itu seperti apa menghadapinya, atau apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal atau fenomena seperti itu Ustaz? Boleh diberikan penjelasan Ustaz? Iya, memang hal seperti itu sesuatu yang sifatnya pasti dalam dakwah sebetulnya ya. Sebab kalau kita melihat para nabi dan para rasul, mereka pun juga tidak lepas dalam berdakwah itu dari tantangan. Ketika menyampaikan tauhid, ketika menyampaikan sunnah, dan tentunya tauhid dan sunnah ini banyak masyarakat yang tidak paham. Nah, ketika kita sampaikan, mereka langsung mencap bahwa ini dakwah yang tidak baik atau sesat dan yang lainnya. Sikap kita bagaimana ya? Sikap kita seperti para nabi. Para nabi kalau kita lihat, mereka sabar. Nabi SAW dalam satu riwayat yang sahih menceritakan seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajahnya itu. Kemudian Nabi itu, kata Rasulullah, sambil mengusap darah dari wajahnya, berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan hidayah kepada kaum. Innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Masya Allah, lihat bagaimana para nabi yang bahkan dipukuli, sebagian diusir, dan yang lainnya tetap mereka sabar dalam menghadapi masyarakat yang seperti itu ya. Maka kita contoh mereka dalam berdakwah. Kita berdakwah bukan mencari kemenangan, tapi kita berdakwah itu karena memang melaksanakan perintah Allah, untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum wa mu'adzibum 'adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika ada sebagian mereka yang berkata kepada orang-orang yang beramarah ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu ada yang melanggar larangan Allah untuk berburu di hari Sabtu ya. Sebagian ada yang mengingkari. Nah, rupanya ada yang menegur, yang mengingkari. Kenapa kamu harus ingkari mereka? Kenapa kamu perintahkan mereka? Toh mereka udah jelas diadab sama Allah, karena kan mereka yang melanggar itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang yang mengingkari? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka berkata, ini sebagai uzur kami di hadapan Allah bahwa kami sudah menyampaikan. Wala'allahum yattaqun, dan supaya mereka mau bertakwa. Artinya kita dalam berdakwah itu bukan tujuan kita ingin diterima, bukan. Masalah diterima atau diterima ya terserah. Yang penting kita sudah melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, menyampaikan ilmu. Sebagai uzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga tata caranya harus mengikuti para nabi dan rasul. Nah, subhanallah ya. Sebagaimana lagi hangat juga ya sebagian dai kita juga yang ternyata qadarullah harus dihentikan ketika kajian. Dan juga sebelum juga ada sebagian dai-dai juga yang dilakukan seperti itu. Ya, alhamdulillah ternyata mereka juga berusaha mengikuti para nabi. Sudah sabar. Kita nggak usah membalas sikap arogan mereka. Tidak usah. Kita doakan saja, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Apalagi kan doanya orang yang dizolimi itu Masya Allah ya. Masya Allah mustajab. Maka ketika kita dizolimi misalnya, atau kita diperlakukan seenaknya misalnya, semena-mena, ya sudah, kita doakan, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku karena mereka nggak tahu. Nah, ini manhaj yang harus kita pahami, karena sebagian teman-teman terkadang ketika melihat seperti itu gusar, kesal, bahkan mendoakan supaya diazab sekalian, malah memanas-manasi gitu. Iya, bahkan memanasi dan yang lainnya. Ini tidak baik, ini tidak bagus.
Justru kita berusaha untuk menenangkan. Kita perlihatkan bahwa dakwah kita ini memang betul-betul dakwah yang mengikuti para nabi. Bukan dakwah yang ya sebatas dengan urat saja, tapi dengan ilmu. Atau kadang kan sebagian orang yang mengatakan sampai kapan kita akan terus seperti ini? Kita katakan ya sampai Allah memberikan pertolongan, insya Allah. Karena kata-kata seperti ini terkadang menunjukkan bahwa kita ini nggak sabar. Bukan sabar artinya kita berhenti dari berdakwah, tidak. Kita terus berdakwah dan kita terus mencari kesempatan-kesempatan untuk bisa masuk kembali, untuk bisa berdakwah kembali, untuk kita terus sebagaimana dahulu Nabi Nuh berapa tahun coba berdakwah? 950 tahun. Bayangkan, kita baru berapa tahun berdakwah. Masya Allah, kalau kita mengambil pelajaran dari para nabi, insya Allah itu kebaikan buat kita. Yang penting seorang dai itu yang harus ditanamkan di hatinya, bahwa hasil itu bukan tujuan. Yang terpenting adalah seorang dai tugasnya menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Masalah orang mau terima nggak terima, serahkan semuanya kepada Allah. Hanya Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. Bisa jadi kami akan merealisasikan sebagian janji yang kami janjikan kepada engkau ketika engkau masih hidup, atau kami wafatkan engkau lalu kami realisasikan janji kami setelah itu. Mungkin pertolongan Allah datang setelah kita meninggal. Ya, yang jelas seorang dai tidak boleh bergumam, ini kok saya sudah berdakwah kok ditolak terus. Nggak boleh seorang dai mengeluh, kok saya sudah berdakwah, ya ternyata saya ini kok diusir terus dan yang lainnya. Kita katakan sabar. Sampai kapan bersabar? Sampai meninggal dunia. Sebagai udzur kita di hadapan Allah, ya Allah, dahulu saya sudah menyampaikan, selesai. Nah itu. Ya Ustaz, Masya Allah, jelas Ustaz. Iya. Ya, sekarang kita nikmati pemandangan Ustaz, Kota Beras pagi dingin. Alhamdulillah.